AFK berapa hari gua kemarin? Aduh. Loh, udah 2 hari AFK? Oh tidak, aksesku menurun. Maksud gua, oh tidak, asupan hiburan kalian tidak ada. Wah, gimana ini? Bercanda ya guys ya, bercanda. 2 hari ini gua itu habis ngerombak kamar dikit-dikit ya. Lagian itu Momi Kafka udah debuan gak di unboxing berhari-hari wah. Rencananya sih hari ini mau tag video konten unboxing. Tapi berhubung ada anime Tebate, ya tagnya mungkin kalau nggak Sabtu ya Minggu sih ya. Ditunggu aja kapan gua uploadnya. Nah, maka dari itu, tombol subscribe-nya jangan dianggurin dong guys. Sekalian juga sama tombol like dan lonceng notifikasi di bawah. So, tanpa membuang banyak waktu lagi, mari kita lanjutkan The Beginning After the End episode ke-6. Scene melanjutkan Arthur yang nampak kesakitan akibat inti mana yang belum stabil. Akibatnya, manifestasi kecemasan atau mungkin tanggung jawabnya selama hidup pun terlahir dan akan menyerangnya yang tengah tidak berdaya. Tapi, untungnya... Berhubung cara lembut gak efektif untuk bangunin Arthur, Tessia langsung menarik tangannya dan menyuruhnya untuk cepat bersiap menemui sang kakek. Setelah itu, Tessia nanyain Arthur yang benar-benar akan tinggal untuk sementara waktu. ここに残るって本当なの? 遠出から戻ったらはっきりすると思うよ、王女様。王女様って呼ばないで。またそう呼んだら怒るからね。早く着替えなさいよ。 Di lain sisi, orang tua Tessia masih menentang keras keputusan Firion yang ingin mengangkat Arthur sebagai muridnya. Mau sekeras atau sengotot apapun Alduin dan Merial menentang niatan ayah mereka, sayangnya hal itu tidak berguna di hadapannya. Argumen diskriminatif mereka turut ditentang oleh sang putri yang ingin terus bersama Arthur. Setelah Firion menyuruh Alduin untuk diam, Arthur dan Tessia diminta untuk segera naik karena mereka akan pergi ke tempat teman lamanya. Di sepanjang jalan, Arthur yang memanggilnya dengan sebutan kakek membuat si Firion jadi agak senang mendengarnya. Di saat yang bersamaan, Tessia nampak bersender di bahu Arthur yang disebabkan karena jam tidur yang kurang, saking penasarannya dengan masa depannya Arthur. Firion yang meski terkesan sangat galak dan tegas, rupa-rupanya sangat khawatir dengan cucunya sejak lama. Di mana Tessia diketahui tidak hanya lahir tunggal, tapi dia juga dibesarkan dengan lingkungan yang membuatnya sangat kesepian, tanpa ada saudara ataupun teman di sisinya. Itulah kenapa Firion sangat senang melihat keceriaan yang terus ditunjukkan olehnya sejak ia bertemu dengan Arthur. 久々にこの子のあんな笑顔を見た気がする。それについては礼を言うよ。必要とあればこんな子供にも礼を尽くす。この男は信用できる。 Setibanya mereka di sebuah rumah, jelas Arthur terkejut dan penasaran orang macam apa yang sampai membuat raja pendahulu mendatangi rumahnya secara langsung kayak gini. Seolah udah biasa, Firion langsung mengenalkan teman lamanya yang merupakan penyihir spesial bernama Rinia Darcasan ini pada mereka berdua. Penyihir spesial sendiri adalah penyihir yang menggunakan sihir di luar 4 elemen dasar. Ya, mungkin 11-12 sama ibunya si Arthur lah ya. Setelah memperkenalkan diri, keduanya pun disuruh buat masuk ke dalam. Singkat waktu, diketahui Rinia adalah seorang peramal yang bisa menerawang masa lalu dan masa depan seseorang. Dan di matanya, Arthur adalah anak spesial yang bahkan matanya saja tak bisa menembus beberapa bagian dalam dirinya.
Berhubung ramalan bukanlah tujuan utamanya, pada akhirnya Arthur diminta untuk melihat ke permukaan air di baskom, lalu berkonsentrasi membayangkan orang tuanya sedetail mungkin. Setelah berhasil membayangkannya, nampak Alice dan juga Reynolds yang sedang makan masakan favoritnya Arthur, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan ya, tentu keduanya masih dalam duka karena mengira putra mereka benar-benar telah tiada. Di mana saat peristiwa naas itu terjadi, ternyata mereka berhasil meringkus semua bandit dan pergi dengan selamat. Tapi jelas kehilangan seorang putra menjadi satu-satunya kepahitan yang takkan mungkin terlupakan. Setibanya di tempat tujuan, prestasi yang dimiliki Reynolds selama ini membuatnya berhak diberi sebuah rumah untuk keluarganya. Bahkan sampai saat ini pun, keduanya masih menyalahkan diri sendiri atas kematian putra mereka. Namun di tengah tetesan air mata yang mulai mengalir, tiba-tiba aja mereka mendengar sesuatu. Papa, Mama, boku da yo. Asa? Boku wa buji da. Chanto ikiteru. エルフの国、エレノン王国にいるんだ。ごめんね。すぐにでも戻りたいんだけど、それができないんだ。体に不調があって、治療が必要なんだ。でも大したことはないから大丈夫だよ。ちゃんと治してからそっちに戻るからね。頼むから、怒ってしまったことを責めないで。僕もきっと同じことをしたと思う。たとえ自分が死ぬことになっても。Mendengar putra mereka yang masih hidup, sontak Alice dan Reynolds pun amat sangat bahagia dan tentu akan menunggunya sampai kapanpun. Arthur sendiri tak bisa membendung air matanya dan akhirnya mengakhiri sambungan dengan ungkapan kata-kata yang sangat hangat. いずれにせよ、これで心は決まった。もう二度とあんな顔をさせない。弟子にしてください。 Sekembalinya mereka lagi dan lagi keputusan Virion dan juga Tessia kembali mendapat tentangan dari Alduin dan juga Merial. Tapi ya, berkat tekad kuat putri dan ayah mereka, pada akhirnya keputusan sudah bulat. Bahkan Alduin dan Merial langsung meminta maaf pada Arthur atas ketidaksopanan mereka. Permintaan maaf yang terlalu tiba-tiba ini tentunya membuat Arthur penasaran. Tapi begitu melihat ke arah Tessia, sudah pasti cuma ada satu kemungkinan, yakni Alduin dan Merial lemah terhadap putri mereka. Gak berhenti sampai sana aja, Tessia memanfaatkan situasi yang ada untuk mendapatkan izin main keluar berduaan dengan Arthur saja. 改めて歓迎させてほしい。どうか謝罪を受け入れて、ここを自分の家だと思ってちょうだい。外で遊ばせてよね。私外を案内したいの。Sesampainya mereka di area festival yang sedang diadakan, Arthur merasa tertarik dengan semua barang di sana yang mayoritasnya baru pertama kali dilihatnya. こっちにね、美味しいお菓子や果物がいっぱい売ってるバザールがあるんだ。人気のお店だから早く行かないと売り切れちゃうかも。そんなに走らなくても。 Sebelum mereka sampai di stand tujuan, tadi sengaja Arthur menyenggol bahu salah satu bocil elf sehingga dirinya harus mendapat banyak sekali ujaran kebencian dari beberapa bocil di sana. 気持ち悪いな。ビリオン長老に気に入られたからってここは人間のいるべき場所じゃない。自分家に帰れ。帰る。 Bukannya tersungging ataupun emosi, jiwa jahil yang tertular dari Tessia mulai mengalir dalam hatinya, sehingga tindakan yang akan dilakukan Arthur habis ini akan membuat bocil elf bernama Faris Epsar ini tersinggung padanya. どうかエスコートはこのフェイリス・イブサール2世にお任せを。結構よ。フェイリス？あのフェイリス・イブサウラ？僕の名前はイブサールだ。無知な愚か者め。本当に無知でした。そんなすごい天才が目の前にいたことに全く気づかないなんて。この虫けらめは今後忘れずにしっかりと敬意を払います。 Di tengah Arthur yang terus merendah, hanya Tessia sajalah yang cengengesan gak jelas karena tahu Arthur sedang masuk mode jahil saat ini. Mengira semua akan selesai begitu aja, sayangnya Arthur dan Tessia yang mau lanjut pun langsung dihentikan oleh si Epsar lagi. Di mana kali ini, ia menantang Arthur buat buy one dengannya karena merasa harga dirinya telah dilukai.
ビリオン長老の弟子に決闘を申し込むなんてどういうつもり？いくら貴族でも自分の立場を考えなさい、フェイリス。 Biarpun Tesia telah menentangnya, tapi siapa tadi namanya? Oh, Dennis Epsar ini ngotot hingga orang-orang sekitar yang mendengarnya pun turut mendukung aksinya dan mengecam keras Arthur dengan tatapan mereka. Arthur yang cuma diam tak berkata apapun langsung diartikan bahwa dirinya menerima tantangannya. Dengan Tesia yang diminta untuk jadi wasit, nampak peradu mekanikan yang akan segera dimulai. Buset, gak sampai 5 detik boy, baru serangan pertama nih cuy. Dennis langsung tumbang sekali bogem. Teman-temannya yang khawatir pun nampak menghampirinya, sedangkan Arthur yang masih terkejut pun langsung ditarik oleh Tesia pergi dari sana. Setelah kejadian tadi, keduanya terus bersama melakukan banyak sekali kegiatan, seperti makan cemilan, baca buku di perpus, hingga belanja beberapa barang. Scene lalu menampilkan keduanya yang mengobrol di tepi jembatan penghubung. Mendengar dan melihat Arthur yang seolah tidak fokus dan merespon singkat semua ucapannya, Tesia pun khawatir dan menanyakan keadaannya. Meski bilangnya nggak ada apa-apa, tapi Arthur sebenarnya tengah memikirkan ucapan Virion sebelumnya tentang pelatihan keras yang akan dihadapinya mulai besok. Di mana bagi Virion, pelatihan kekuatan beast sama halnya seperti menenggelamkan diri ke dalam aspal yang masih mendidih. Kimi wa kazoku no sasai naku, kono ikoku no chi ni todomaru koto o eranda. Nichijou seikatsu de sae, doryoku o yousuru koto daro. Setelah menjawab pertanyaan Virion dengan penuh tekad, untuk sementara waktu Arthur diminta untuk tidak memperdulikan inti mananya yang terasa sangat sakit. Tentu, dia tidak memberitahu Tesia dan hanya mengaku tidak sabar menjalani pelatihan besok. 全てにおいてワクワクするよ。未来を決めるのは自分自身だからね。そうだよね。私も頑張ろった。なんかお腹空いた。何か食べようよ。さっき食べたばっかりじゃん。いいから。ほら行くよ。 Setelah bersenang-senang seharian penuh dengan Tesia, tibalah waktunya Arthur untuk melakukan pelatihan neraka dengan Virion hingga tak terasa 3 tahun telah berlalu. だってなんとなくわかるから。これからの未来がワクワクするものだってこと。 ねえ、まだ？早くしないと。もっと優しく起こせないのかよ、テス。初めは優しく起こしたわよ。それで起きなかったのはそっちじゃない。